seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Tanya, boleh teman saya mau nanya ini bang? Oh boleh, silahkan. Tapi harus pakai Ini- data, jangan asumsi. Itu tadi asumsi itu Pak. Sampai tahun jebot pun tidak ada ayat Alkitab yang Bapak sebutkan. Ini mualaf ini bang, mualaf. Oh mualaf. Ya, Berapa lama mualaf Bang? ya. Berapa Ya, lama Pak, mualaf? sama saya. Belum nyampe 5 tahun, Belum nyampe 5 tahun, masih hafal doa Bapak kami. masih. Coba, Insya Allah. coba, coba. Ah, apa yang bang bilang kayak gitu? Coba lah, Jangan coba, ini. coba. Coba, coba. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Oke, jadilah siap, kehendakmu. udah. Kan? Oke, nah. Oke, apa alasan Abang menjadi mualaf? Alasannya pertama, saya percaya kitab, bukan saya percaya itu kitab yang suci, yang diturunkan dari Tuhan. Betul kan? Terus? Nah, jadi saya mengikuti ajaran apa yang tertulis di situ. Sebentar, sebentar Pak. Saya tertarik diskusi dengan mualaf nih, tapi saya sambil ngecas handphone ya, udah mau habis. Ya, karena saya juga murtadin Pak. Saya lahir baru. Sebentar ya. Kita ini dulu ya teman-teman ya. Kita sambil ngecas ya teman-teman. Tadi sebenarnya aku nggak mau ngecas karena mualaf yang naik, jadi kita harus ngecas handphonenya teman-teman. Banyak yang lupa sekarang. Aduh, habis lagi. Sebentar, sebentar Pak. Sebentar Pak. Saya mau bertanya. Aku mau tanya dulu, apa alasan Abang mualaf tadi? Oh, ya itulah karena saya belajar pertama sebelum belajar kan pasukan pendeta. Apa? Sebelum saya belajar kan saya mau dimasukkan pendeta. Ya. Jadi belajarlah tentang kitab. Baru umur SMP kalau nggak salah itu saya ada ceramah-ceramah segelintir lah sih, kecil-kecilan gitu dari rekaman apa. Saya apa juga buka juga dari Alkitab kan. Jadi buka-buka juga ayatnya. Ya, yang mana ya? Ada bacanya juga agak ragu sih. Yang mana? Pertama-tama. Ayat mana yang membuat Abang ragu? Makanya saya ini bertanya kan, mana tahu jawaban orang dulu kan salah gitu kan. Mau tahu Enggak, apa enggak. yang jawab? Ayat mana yang membuat Abang ragu? Ya, buat teman-teman di bawah tadi katanya harus dites dulu. Saya udah tes ya teman-teman ya. Sedikit aja kalau mau ngetes orang itu ketahuan dia benar-benar hafal atau tidak doa Bapak kami. Gitu. Oke. Ayat mana yang bikin Bapak ragu, Pak? Silakan, Pak. Abang Kristen? Saya Ya kan? Kristen. Disuruh sunat tidak? Oke. Disuruh Disuruh sunat sunat tidak? tidak ada. Tidak ada. Oke. Coba buka besar ada itu. Jika Anda kalau udah berakal balik Anda disuruh sunat di situ ada tulisannya situ. Buka ya kitab. Gimana, Pak? Atau Gimana, ketik aja gimana? Google. Kalau Jangan- tidak Anda akan dimakan. Jangan ketik Google. Abang pakai handphone Abang, tunjukkan saya di mana. Kayak mana bukanya ini Bang? Kita nggak ada perangkat, kita nggak ada perangkat lain. Mau aku ambil kitab di rumahku itu? Silakan, silakan. Nggak mungkin lah. Ah, males aku rumahku. Ada itu loh Bang. Maksudnya tengok aja itu. Oh, Lukas jadi 2 ayat gini. 11. Jadi gini, Abang itu masuk jadi mualaf karena Tuhan Enggak, Yesus. itu aja. Terus apa lagi? Saya jelaskan Baru yang kedua tentang berpuasa. tentang berpuasa. Terus Kok Terus? baru apa ya? terus Pak. Tentang ada itu berwudu. Cuma aku lupa ayatnya, ada banyak lupa lah. Oke. Yesus Tentang berwudu tentang apa kan ada itu Elisa entah apa itu. Oke, Aku udah lupa. berarti itulah segelintir alasan yang membuat Bapak jadi mualaf ya, sangat disayangkan sekali. Oke, saya jelaskan Pak ya kepada Bapak ya. Saya jelaskan kepada Bang Andika kenapa Tuhan Yesus itu disunat. Jadi Tuhan Yesus itu mengikuti tradisi Yahudi ya. Kenapa Tuhan Yesus itu disunat? Tuhan Yesus itu yang pertama mengikuti tradisi Yahudi. Pak, di dalam Alkitab Pak, sunat itu tidak menyelamatkan Pak. Yang menyelamatkan sebentar Perjanjian dulu. baru. Ya udah baca. Buka ayatnya kalau memang sunat itu menyelamatkan. Di mana ayatnya? Saya lompat. Aku buka dia kok ambil Alkitabku. Buka. Apa hari ini? Buka. Aku ambil Alkitab.
buka. Ambil dong, biar gua ambil ya. Iya. Kita coba. Udah ngomong aja dulu bang. Bentar ya bang, bentar bang masih diambil. Kenapa bang? Sunat telah menyelamatkan. Aduh. Ya kan, baru lah kalian itu pantasan lah jadi mukalaf ya kan. Tapi kan dia yakin bang, memang yakin dia menjadi mualaf itu kan yakin dengan agama Islam. Oke, di mana lah perintah sunat di dalam agama Islam, Bang? Di mana? Apa itu bang? Di mana perintah sunat dalam agama Islam? Dalam agama Islam? Sebentar bang, abang kasih jawaban ke dia aja. Kalau saya kan cuman tadi karena berhubung HP dia nggak ada, dia pengen. Itu abang udah muter-muter, abang kasih pertanyaan lain lagi. Ini dulu abang jawab nanti. Loh, siapa yang muter-muter? Ya ini abang selesaikan dulu. Ini tadi kan dia lagi. Ya, gimana? Bedakan ya, sunat hati dan sunat itu dua hal yang berbeda. Ingat ya, sunat hati dan sunat itu dua hal yang berbeda. Aduh, pantas lah mukalaf ya kan, nggak baca Alkitab secara benar. Kasihan ya teman-temannya. Gantian. Iya bilang aja lo, Tuhanmu siapa? Bilang gitu. Kalau jawabnya ya itu. Lo ngomong sini, kita adu mekanik masalah Al-Quran, silakan. Alik. Silakan mau bahas Al-Quran segala, silakan sini. Silakan. Saya awam bang, awam. Nggak usah ngomong dari belakang, maju sini, tunjukkan wajahnya, ayo kita diskusi. Masuk ke room Ustadz PE, bang. Oh, udah bosan saya bang. Dia tahun Masehi aja nggak bisa bang. Lihat VT saya. Udah bosan saya. Loh, berarti abang baru main TikTok. Ya, kasihan sekali. Abang baru main TikTok. Abang nggak pernah lihat saya Abang nggak pernah lihat saya diskusi sama Ustadz kesayangan abang itu yang sampai saya bikin malu? Nggak pernah? Cuma poinnya selalu kalah bang. Oh, selalu kalah. Tunjukkan dulu teman-teman. Kan? Mohon maaf nih bang ya. Sebentar ya, ada mau. Ini mau keluar lagi. Sebentar. Mana tadi teman abang? Sebentar, saya sambil tunjukkan tadi. Sebentar bang, rumahnya jauh bang. Ya nggak apa-apa, kita tunggu. Nggak apa-apa. Punya suami dalam segala sesuatu. Itu rekaman Ustadz Omri ya? ini teman-teman memerintah tahun 876 ya. Nih saya catat dulu. Omri memerintah tahun 876 sebelum Masehi. Sekarang kita lihat pemerintahan Ahasia kapan? Raja Ahasia ya memerintah tahun 850. Ahasia 850. Kenapa lebih duluan cucunya memerintah daripada kakeknya pula? Ini kakeknya, kakek. Ini Aduh mati. kenapa cucunya lebih dulu memerintah coba? Ini kakeknya pemerintahannya 876. Cucunya 850. Ini kenapa? Masya Allah ya cucunya lebih duluan hidup jadi raja gitu loh. Ini gimana abang mau bicara cara menjelaskannya? Berapa nih bedanya teman-teman? 20 tahun nih. Ya, dan ini tolong dijelaskan kenapa cucunya lebih tua daripada kakeknya. Kenapa cucunya lebih dulu memerintah daripada kakeknya. Ya silakan. Di Google ini. Ya udah Google. Bisa. Masa itu dihitungnya mundur, Pak Ustadz. Mundur. Itu yang kalian banggakan. Menghitung kalender aja nggak bisa. Itu yang kalian banggakan. Itu. Google. Itu Itu yang kan kalian cuma banggakan.
Menghitung kalender aja nggak bisa. Kalau masalah penghitungan kalender itu masalah kecil itu bang, nggak usah dibesar-besarkan. Loh, masalah kecil so-soan bahas iman. Pelajaran anak SD aja nggak lulus. Kan lucu. Memalukan. Itu kan pelajaran anak SD. So-soan bahas iman. Menghitung kalender aja nggak lulus. Mana tadi mukalaf yang bilang sunat itu menyelamatkan? Mana ayatnya? Nggak ada pula Alkitabnya. Lah, Makanya dia tuh makanya jangan tipu-tipu kau di sini. Sebutkan ayat apa, Bang? Ayat apa? bisa dibuka Google nggak di balik kanan? Jadi ya di situ kan ada itu, nanti ditunjukkan. Ya sebutkan aja apa ayatnya. Sunat kok menyelamatkan. Makanya kasihan sekali ya Bang ini tidak pernah baca Alkitab ya teman-teman ya. Kasihan saya jadinya, serius. Apa? Nggak ada satu lagi ya. Tunggu apa dong? Si Bro Piki bang. Jadi aku bertanya bang. Sebentar, mana narasimu tadi kalau sunat menyelamatkan? Abang cari loncat saya dari Monas itu bang. Kalau ada. Gini ya? Ada nggak di situ? Mana pijit Google nggak bisa? Nih loh, nih gini loh. Bang, nih sebelum abang mengasih nih, aku kasih datanya nih Galatia 5 ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu yang arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Makanya saya sebutkan tadi bang, yang menyelamatkan itu bukan sunat bang, yang menyelamatkan itu Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dari situ. Lo dari mana? Alkitab Sabda. Alkitab Sabda Lo buka. apa bedanya Alkitab Sabda? Ya buka lah. Kalau berbeda-beda berarti. Astaga Tuhan Yesus, kau ini makanya pantas kamu kalap. Pantas lah. Ya aku bilang buka Alkitab Sabda. Galatia Atau 5 kita ayat 6. Galatia 5 tuh ayat 6 Alkitab Sabda buka. Atau kita paralel yang isinya tentang bersunat lah. Lo Aku ini lupa gua ya. Lo ini kan masalah sunat ku baca tadi gimana sih kamu? Mukalap. Aduh. Jadi kita paralel sama itu berarti nggak betul lagi kalau beda dia. Mana ada bedanya lah bang. Astaga Tuhan Yesus ampuni aku. Kau ini ya sudah minta tolong ya kan, sudah minta tolong tapi framingmu kuat sekali. Pantas mukalap. Pantas lah kamu alap. Nah. Buka lah. Alkitab Aduh. Sabda. Kalau ini kan Alkitab Sabda aku buka, dodol. Nah, emang beda. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Sama kan? Kau pantasan jadi mukalap. Ada itu yang tentang sunat dia kalau tidak bersunat akan dirajam. Tidak bersunat akan dirajam. Abang tengok aja di Google. Kok tengok Google tuh loh. Emang imanmu di Google. Mas bro sini bang. Mas. Emang imanmu di Google. Bukan, saya kan mau buka ayatnya, cuma kan Alkitabnya nggak ada di rumah, di bawah adikku rasa. Mana? Lah, ini loh. Ini ya teman-temannya. Ini ya teman-temannya, contoh kebohongannya. Di rumah tidak ada Alkitab, Alkitabnya dipakai kan bisa disebutkan. Saya bukakan di sini. Emang saya nggak punya Alkitab di sini. Sebutkan aja ayat berapa? Aku lupa ayatnya. Nah, Kata-katanya nih, dirajam. nih ya, Ketik di kau Google. lihat nih. Nih, kau lihat nih. Kau lihat nih penipuanmu nih. Sudah ku klik tuh. Tidak ada ayat Alkitab menyebutkan bahwa orang yang tidak disunat akan dirajam. Kau baca baik-baik tuh. Jangan tipu-tipu kau di sini. Mukalap pantas lah kau mualaf. Aduh, nggak paham Alkitab, makanya mualaf. Belajar dulu deh Alkitab deh. Sayang sekali deh kau meninggalkan keselamatan di dalam hidupmu. Ya, betul. Anda bukan Islam. Apa? Kalau memang Anda malas aku ngomongnya. Ini udah Buktikan dulu, jangan bohong. Mana ayat Alkitab tadi kalau nggak disunat itu tidak diselamatkan. Kau.
lantas kamu alat. Bang, itu tadi kan saya diwakili sama teman Diwakili saya. apa bang? Diwakili untuk tipu-tipu. Nah, Diwakili untuk tipu-tipu. Di mana ayatnya kalau tidak disunat itu dirajam? Tidak ada. dia, Diwakili. Aduh. Ya, Kak Olomis, terima kasih kayak Tuhan Yesus berkati. Iya, diajarkan untuk tipu-tipu, betul. Diwakilkan lah untuk tipu-tipu. Ya, jadi teman-teman ya, Tuhan Yesus itu sunat karena mengikuti tradisi Yahudi. Dan sunat itu tidak menyelamatkan di dalam iman kita. Yang menyelamatkan itu Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu bukan sunat yang menyelamatkan. Kak Olomis, terima kasih Kak. Tuhan berkati. Itu loh. Nah terus masalah apa tadi? Masalah wudhu. Tuhan Yesus itu tidak pernah mengajarkan wudhu. Itu yang pertama. Apa lagi? Mana lagi? Mana mau alatmu tadi? Suruh tunjukkan dulu wajahnya ke sini. Mana kalau mau alatmu? abang kalau beribadah caranya gimana bang? Kan ini kan diskusi kita bang. Loh. Abang kalau Oke, nah ada ini cara- bagus nih. Nah ini bagus nih, Bang. Kami orang Kristen itu Bang tidak pernah diatur tata cara beribadahnya oleh jam-jam dan waktu-waktu tertentu. Tidak. Tidak Bang ya, tidak ada. Maksudnya harus jam 6, jam 3 sore, enggak ada. Kami bisa beribadah kapanpun dan dimanapun Bang. Karena apa? Tuhan kami itu omnipresent, maha hadir. Di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka.